Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Nugroho Setiadi. Kali ini kita bersama seseorang yang sangat luar biasa tentunya di SMA Negeri 2 Demak. Bapak Kepala Sekolah kita Pak Suntono. Selamat siang Pak Suntono. Selamat siang. Biasa di luar Pak ya. Iya. Jadi seperti ini Pak. Untuk penjadwalan Pak Suntono itu kan memang sudah dari awal sebenarnya. Sudah direncanakan untuk datang ke podcast, tetapi dari kami itu mungkin merasa belum siap dan belum layak. Hingga pada akhirnya setelah semua kelengkapan dari podcast sudah ada, barulah kami memberanikan diri untuk menghadirkan Pak Suntono di podcast Semanda. Tapi luar biasa loh ini. Semanda podcast bagus, backgroundnya ada TV. Ini saya juga kaget gitu. Awal mula kesini kan dekorasinya biasa. Lu kok kayak gitu Pak gitu loh. Iya. Begitu saya kesini kok saya kayak shock gitu loh Pak. Tapi shocknya positif. Sehingga saya bangga, I'm proud of. Terima kasih ini Pak. Tentunya perlu diketahui sudah ada beberapa video yang diupload di Semanda Podcast berkaitan dengan guru-guru dan juga murid-murid yang berprestasi. Kemarin juga yang paling terakhir Pak, ada pendatang baru tuh, guru P3K yang bernama Pak Eko Pur itu ikut andil dalam perlombaan Kapolres Cup. Oh, yang kemarin katanya dapat juara itu Pak? Iya, juara 1 atas nama Capdin 2. Oh, gitu. Tapi Pak Eko berkontribusi di sana. Sangat berkontribusi. Jadi nonton Pak. Untuk yang nonton itu yang pasti ada Pak Daryanto, Pak Eko Supri dan juga Bu Kartika, Pak Dani dan yang lainnya nonton melihat betapa bagusnya permainan dari Pak Eko. Iya sudah, makanya kemarin saya sempat tanya sama Dinas, lah gimana SMA 2? Oh top Pak, alhamdulillah. Iya, terima kasih. Dan tapi ini kok saya ngerti tak kira wis kemarin udah ternyata kita sudah ready ya sudah beberapa kali. Nah, makanya saya terus terang gitu sama jenengan sama Pak Dias karena kesibukan PPDB Pak, sehingga saya mau masuk podcast tuh kapan gitu. Tapi luar biasa ini ya, saya bangga sekali. Ini ada dinding anti peredam Pak ya, ini peredam dan juga memperindah lah. Tetapi nanti Pak, kemarin juga ini Pak, hal yang paling baru juga ini perlu saya sampaikan bahwa video yang terakhir diupload itu berkaitan dengan Alivia yang mewakili Alivia yang genre itu duta genre ya? Anak SKS yang saat ini sudah masuk 10 besar dan akan berjuang kembali. 10 besar udah masuk perwakilan Demak atau masih proses untuk finalisasi? Ini berarti prosesnya untuk duta genre itu kan nanti diambil 10 besar, kemudian 5 besar, kemudian final 3 besar. Jadi masih banyak perjuangan yang harus dilakukan oleh si Alivia. Tentunya butuh dukungan dari SMA dan yang lainnya. Terutama dukungan moral Pak. Anak itu kan centil, lucu gitu ya, imut, terus semangatnya oke gitu ya. Yang penting kasih materi-materi. Ini pengalaman saya. Waktu kami bisa menelurkan di sekolah lain ya untuk duta genre. Itu di sana muncul di provinsi itu mahasiswa kok Pak. Ada S1, S2 kok gitu ya. Benar sekali Pak. Sama seperti yang disampaikan oleh Alivia. Musuhnya itu mahasiswa loh Pak. Tapi kan dia akan menampilkan sesuatu yang rada unik gitu ya. Dia selalu tak akan lepas dengan senyumnya, itu yang mahal sekali Pak. Iya Pak. Kemarin saat datang ke sini saya juga ini toh rasanya kalau kedatangan tamu anak yang benar-benar punya passion gitu. Saya pikir waktu untuk podcast itu cuma 15 menit, 10 menit, 24 menit itu sepertinya masih kurang waktunya Pak. Gitu ya. Jadi nanti akan ada berkaitan lagi pemanggilan lagi berkaitan dengan si Alivia. Bagus Pak itu Pak. Jadi ini pembahasan sedikit tentang yang sudah dilakukan atau dilaksanakan di podcast. Nah, tentunya adanya podcast ini tidak lepas dari
apa ya? Kita semuanya Pak gitu ya. Tetapi tetap menurut saya yang paling berperan di sini adalah Pak Suntono yang mencetuskan ide dan juga pasti punya pengharapan besar nih untuk podcast ini nih. Saya tuh sederhana sekali. Awal mula begini, begitu saya masuk ke sini tanggal 19 September 2019 Pak, saya masih ingat. Sini saya masuk ke sekolah ini ada antena besar Pak, tinggi yang depan lab bahasa itu loh Pak. Setelah saya lihat, wah ini bagus, ini potensi untuk saya buat radio kan gitu. Seperti itu. Saya mau pikir saya radio nanti yang broadcast itu anak-anak oleh guru gitu ya. Tapi begitu saya pelajari radio kok rada rumit Pak. Kemudian nanti kalau radio itu eksperimental, nanti waktunya pendek gitu ya. Kemudian si izin dan macam. Terus seiring dengan ini kok rada rame, yaitu podcast. Saya pernah mendengar podcast dari Amerika itu bagus sekali itu ya. Nah makanya dari itu terus ada kesempatan Pak Dias ini gimana Pak? Oh sakit Pak, siap mana? Beliau Pak Dias itu punya ide tapi nggak terkeluarkan gitu loh Pak. Iya. Kan eman-eman. Jadi nek saya itu begini, karena kita itu manajemen partisipatif, ono usulan apa saja silakan ke kami. Bila perlu langsung direalisasi Pak. Kalau itu ada pagunya anggarannya, kenapa tidak? Seperti podcast ini kan membanggakan gitu loh. Ini tentunya Pak ya, seperti pengharapan jenengan nanti yang mengelola bisa jadi siswa dan yang lainnya. Ini sudah enggak yang mengelola Pak. Tetap jenengan, ada tim manajemen di podcast, jangan sampai terlepas gitu. Berarti sebenarnya saya ganti melibatkan. Iya. Melibatkan. Jadi ini saya sudah mencoba untuk menghubungi Alivia untuk mencoba jadi host di sini atau nanti memanggil siapa. Jadi berkaitan nanti ada siswa yang berprestasi di SMA langsung panggil sini. Ada guru yang berprestasi langsung di sini juga. Jadi sifatnya bisa informatif, bisa apa saja. Yang jelas nanti kan kalau anak yang tampil di sini itu kan dunianya anak muncul gitu loh Pak. Dia ada tren-tren, ada kecenderungan apa yang disampaikan, medsosnya apa, itu anak sudah ada linknya gitu. Kalau kita orang dewasa ya pikirannya wong dewasa gitu. Tapi nanti kalau bisa, ini harapan kita tidak hanya pada anak, tapi pada kita gitu, pada alumni, pada tokoh-tokoh besar yang mau menggunakan media sekolah kita. Dipersilahkan. Iya, persilahkan ya, tapi dengan catatan gue minuman sekolah ngomah. Ya bukan komersil, tapi setidaknya kita ada komunikasi hal yang baik gitu loh Pak. Pokok dikembangkan Pak ya. Nanti ini sudah ada TV-nya, Android nanti muncul kan luar biasa itu. Jadi ini Pak, saya juga mendapat sesuatu yang berharga. Ini juga berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini Pak. Saya kan pernah mendatangkan yang namanya Angga yang juara lukis. Itu Angga siapa Pak? Angga itu yang juara lukis yang diajak Pak Eko Supri itu Pak. Yang kemarin juara 1, juara kedua yang di Sanggar Tari. Yang anaknya rumahnya dari dekatnya Pak Eko, itu yang ahli barongan itu Pak. Yang buat barongan itu. Oh, itu luar biasa. Jadi Pak, seperti ini Pak. Dia sudah punya loh Pak, subscribers banyak itu loh di YouTube-nya loh. Iya benar. Saya juga mendapatkannya waktu manggil dia. Karena sini Pak, banyak orang yang berpendapat orang yang suka tidur itu tidak bisa apa-apa. Nah, di situ dia menyatakan kalau di kelas saya itu suka tidur Pak. Terus lah, kenapa kamu ikut lomba lukis? Nah, karena saya ingin membuktikan saya bisa melakukan sesuatu, dan akhirnya memang dapat juara. Lah, dan kudu nangis Pak kalau ada hal semacam itu. Iya. Saat datang ke sini itu saya baru tahu. Saya cek untuk YouTube-nya itu ada 1000 lebih subscribernya Pak. Dan dia juga menyatakan dia membuat alat-alat barongan. Dan dikirim kemanapun Pak. Wah. Jadi dia sudah jual beli. Dan tadi pagi saya melihat itu berarti melebihi kita Pak. Melebihi yang saya bayangkan. Kalau saya melihat secara langsung anaknya, bisanya apa ya? Tapi setelah ini saya yang jadi minder. Ternyata tidak hanya potensi akademik, tetapi juga keterampilan ini berkaitan langsung dengan siswa SMA Negeri 2. Nah, ini Pak ya, tadi sudah ada harapan disampaikan. Terus yang penting gini Pak, ini potensi anak individu nek iso dikembangkan Pak. Jadi jangan sampai ngapeske bocah.
anak pasti selemah-lemahnya anak pasti punya kelebihan. Sehebat-hebatnya anak pasti ada kekurangan gitu loh. Jadi seperti anak tadi yang tidur gitu loh. Itu kan luar biasa, ternyata bisa. Saya nggak nyangka Pak kalau sampai seperti itu. Iya, karena saya alami sendiri Pak. Saya itu long term short term memory. Saya tuh ingatan saya pendek Pak, nggak bagus. Saya nggak bagus. Tapi saya punya kayak emotional quotient itu Pak. Artinya kalau wong gak iso aku kudu iso. Itu loh Pak. Jadi semangatnya kalau orang lain mengerjakan 5 menit tapi saya kan 5 jam. Tapi kan sama-sama selesai kan Pak gitu. Waktu saya 5 jam dia hanya 5 menit tapi nggak apa-apa toh hanya akhirnya sama-sama selesai. Berarti, itu contohnya begitu. Iya, berarti kita tidak boleh mengejat seseorang misalkan lemah dalam hal ini belum tentu lemah dalam hal yang lain. Itulah kurikulum implementasi kurikulum Merdeka Pak IKM. Sangat luar biasa. Ini Pak memang sudah ada beberapa episode yang diunggah, tetapi untuk secara resminya, ini kan harus. Apa perlu selebrasi atau cukup ini aja ya? Ya mungkin ini saja, cuma disampaikan. Ini loh sudah ada podcast SMA 2, mungkin bisa disampaikan kepada siswa dan mungkin yang melihat ini, Pak. Iya, ini semuanya Nun Sewu, ibu bapak, orang tua siswa. Saya itu di HP saya ada 1.200 orang tua siswa Pak. Data semua Pak. Iya ada di sini. Luar biasa. Dan tonton yang dulu juga saya punya semuanya ini. Dan saya pakai broadcast pribadi. Saya komunikasi terus. Untuk itu ibu bapak semua orang tua siswa atau wali kalau punya jangan ada waktu lihatlah tonton podcast SMA Negeri 2 Demak. Dan anak-anakku yang tercinta. Kalian orang hebat, orang luar biasa, pasti ada kelebihan. Wes lah, saya harus bisa. Ini saya masih belajar kok. Saya selalu belajar. Sama Pak Dia saya belajar bagaimana saya harus mengedit YouTube dan lain-lain. Itu sampai sekarang itu belajar. Untuk itu pada kesempatan yang luar biasa ini saya juga heran ya dengan mic yang bagus sensitif ini saya berada di tengah-tengah ini dengan biaya yang nggak begitu mahal tapi bisa menyediakan podcast macam. Untuk itu pada kesempatan yang luar biasa ini di siang ini jam 12.56 menit gitu ya, podcast SMA Negeri 2 Demak secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Gitu Pak ya. Biar mantap Pak ya. Ini mungkin hanya sebatas atau sekilas saja kita ngobrol bersama Kepala SMA Negeri 2 Demak Bapak Suntono MPD. Tetapi pasti akan ada kesempatan lagi kita ngobrol bareng, saling berbagi informasi yang bermanfaat tentunya. Mungkin saya akhiri saja pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Semanda Podcast berikutnya. Terima kasih.